Kali ini kita akan mempelajari tentang for loop. Pada prinsipnya for loop adalah perulangan, ya, hampir sama dengan while dan do while hampir sama, tetapi teknik dan sistem sintak yang digunakan juga berbeda. Kita akan menggunakan pemanfaatannya pun juga nanti digunakan pada tempat-tempat yang berbeda. Rumus dalam for loops itu adalah, pertama adalah inisialisasi, untuk menginisialisasi, kemudian kondisi, ya, setelah kondisi kemudian terdapat increment. Oke, ya. Ini adalah rumus atau resep dari ini statement. Setiap ini adalah inisialisasi awal, kemudian ini adalah kondisinya, ya, kemudian ini adalah incrementnya. Kita akan menghilangkan di sini, ya, karena ini inisialisasi dapat dilakukan dari kode program. Oke, integer x sama dengan, katakanlah ini masih 1, ya. Kemudian kondisi, ya, kita akan membuat kondisinya, kondisi yang lebih besar dari 10 misalkan. Untuk incrementnya kita akan membuat hampir sama, ya, seperti yang sebelumnya. Selanjutnya untuk statement kita sudah langsung dituliskan pada layar, ya. Ini saya buat seperti ini saja. Oke. Nah, pertama kali ini akan ada inisialisasi awal, bahwa ada pembuatan atau mendeklarasikan sebuah variabel bernama x dengan tipe data integer dengan nilai atau value 1. Kemudian akan dibandingkan apakah x lebih kecil dari 10. Jika kondisi ini benar, maka akan prosedur perulangan akan tetap terus dijalankan. Dan kemudian untuk penjumlahannya bukan dilakukan pada kode, bukan dari dalam kode statement, tetapi dilakukan pada inisialisasi awal. Oke, kita akan tes. Nilai x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pada saat 10 ini tidak ditampilkan. Kenapa? Dikarenakan 10 tidak lebih kecil dari 10. Ya dong, 10 tidak lebih kecil dari 10. Maka nilainya adalah false dan hasilnya adalah keluar dari statement. Nah, jika saya menambahkan sama dengan, ya, maka x sama dengan 10, ya, karena pada saat ini 10 tidak lebih kecil tapi dia sama dengan 10 sama dengan 10. Oke, gitu, ya. Untuk condition for loop ini perhatikan untuk setiap sintaknya, antara inisialisasi dipisah dengan titik koma, kemudian condition, titik koma, kemudian increment, ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba misalkan dengan memberikan nilai x misalkan seperti ini, ya. Berarti dia akan bertambah setiap bertambah 2, bukan kenaikan 1 tapi kenaikan 2 nih, ya, seperti ini. Maka 1, 3, 5, 7, 9 seperti itu. Nah, jika saya buat dengan seperti ini, maka hasilnya 1, 4, 7, 10, ya. Ini adalah perulangan pada for loop, ya. Masing-masing caranya juga berbeda. Ini kita juga dapat melakukan decrement, ya. Decrement kita nggak harus selalu increment, tetapi untuk decrement maka di sini harus dipisahkan, ya. Ini angkanya nilai awalnya
pasti lebih besar ya. Kemudian nilai akhirnya ini pasti lebih kecil seperti ini, sehingga perbandingannya seperti ini, dibalik ya, seperti ini atau begini saja. Saya akan melakukan decrement ya, ini decrement 1 kali, maka kalau dijalankan 1098 seperti ini akan kembali countdown turun. Kemudian ini kalau saya berikan nilai seperti ini ya, akan berkurang juga seperti itu. Oke, selanjutnya untuk for loops kita juga inisialisasi bisa kita letakkan pada luar ya. Kita bisa meletakkan inisialisasi pada luar, tetapi tetap penulisannya harus ada titik komanya di sini ya, tetap harus dimunculkan seperti itu. Dan apabila kita ingin melakukan proses perulangan dilakukan di dalam ya, ini dengan ini ya, jika saya menuliskan seperti ini ya, hampir sama dengan while ya kan, dengan while, atau ini supaya bisa lebih sama mungkin saya akan membuatnya seperti ini ya. Kemudian ini saya jumlahkan. Oke, ini akan lebih mirip, tetapi di sini selalu terdapat ini adalah letak untuk inisialisasi ya. Ya, kita kosongkan. Kemudian ini adalah kondisi. Selanjutnya setelah kondisi di sini ada juga increment, tetapi kita bisa memindahkan semuanya di luar, tetapi ini tetap harus sama, harus seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, ini yang jadi masalah jika kita menggunakan for tetapi tidak. Nah, ini salah, tidak, kita tidak bisa menggunakan cara seperti ini. Cara seperti ini hanya bisa dilakukan dengan while ya. Jadi pemanfaatan masing-masing fungsi kode program itu sesuai dengan kasus-kasus pada saat membuat aplikasi ya. Pada saat ini kita mempelajari banyak kondisi, kasus-kasus, artinya kita mempelajari hal-hal apa saja yang bisa dilakukan pada kode program untuk dapat sehingga nanti pada saat kita membuat aplikasi yang sebenarnya kita tahu kita dapat melakukan apa saja seperti itu. Oke. Ada untuk for ya, ini ada suatu penambahan atau enhancement ya, penambahan untuk for ini namanya adalah for each. Tetapi for each ini dapat diberikan, dapat dipergunakan untuk sistem atau sistem untuk tipe data variabel yang bernilai array ya. Jadi nanti kita kalau mempelajari array kita akan menggunakan for, tetapi bukan for yang standar seperti ini, tapi kita akan gunakan for loops seperti itu. Oke, satu lagi untuk for ya, kita akan mencoba. Bentar, ini saya kembalikan seperti semula. Oke, X sama dengan 1 dengan 10. Saya langsung jumlahkan aja seperti ini. Nah, saya ingin menjumlahkan nilai 1 sampai dengan 10. Oke, saya buat sebuah nilai jumlah sama dengan 0, kemudian saya berikan jumlah sama dengan ya, atau ya ini. Ini maka hasilnya adalah console.write_learn
saya buat seperti ini aja. Cep. Maka tutup ini Excel. Ya. Nah, nilai X akan di perulangan, kemudian saya akan membuat suatu variabel untuk menyimpan nilai penjumlahan. Sehingga hasilnya adalah di total penjumlahan ini adalah 45 seperti itu. Nah, kita juga dapat melihat kalau dikalikan keseluruhannya kira-kira bagaimana. Ya, seperti ini. Kenapa? Karena ada nilai nolnya, nilai jumlahnya adalah nilai 0. Oke, saya nggak pakai nilai 0, saya 1 gini ya. Oke, kita temu hasilnya ya. Untuk yang for ini adalah yang paling banyak digunakan untuk menghitung nilai matematika. Setiap perulangan apapun banyak sekali penggunaannya. Oke, sampai jumpa pada for yang berikutnya. Pada video tutorial yang berikutnya kita akan membahas tentang kita akan kasih sedikit kuis. Kita akan belajar kasus-kasus dari kuis-kuis yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Karena pada yang kita pelajari ini adalah untuk terima kasih. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya. See you next time.